Film dimulai dengan menampilkan pada tahun 2018, pesawat antariksa US berkode Liberty mendarat di permukaan bulan dalam rangka kampanye Pilpres, disponsori oleh presiden yang menjabat saat ini agar dirinya terpilih kembali. Dua astronot ikut serta dalam misi tersebut, yaitu Sanders dan James. Selain kampanye, ada misi lain yang Sanders jalankan secara diam-diam, yaitu memeriksa permukaan bulan untuk mencari senyawa kimia langka. Tak lama setelah memulai, Sanders melaporkan tentang terdeteksinya helium-3 dan segera setelah itu, alangkah terkejutnya dia ketika menemukan tambang helium-3 dengan manusia-manusia yang bekerja di sana. Karena merasa tidak percaya, Sanders meminta James untuk ikut menyaksikan. Namun seseorang muncul secara tiba-tiba menghabisi Sanders dan juga menghancurkan lander agar James tidak bisa melarikan diri. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Iron Sky, rilis di tahun 2012, disutradarai oleh Timo Frenzola, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu kalian tanyakan karena saya belum kenalan. Baik, tidak usah berlama-lama lagi teman, karena kopi telah diamankan, maka segera cerita kita lanjutkan. Ditampilkan James yang dibawa ke pangkalan Nazi dengan bentuk simbol swastika, dan ditampilkan pula di tempat lain di bulan seorang guru bernama Renate mengajar para siswa, yang mana pada momen ini terungkap bahwa sebagian besar penduduk itu lahir di bulan dan selama ini mengetahui tentang bumi melalui cerita-cerita sejarah dan pelajaran sekolah. Selain mengajarkan tentang pengetahuan umum, Renate juga mengajar bahasa Inggris yang akan membantu mereka berkomunikasi jika suatu saat nanti kembali ke bumi untuk membantu umat manusia. Ya, ternyata ketika Nazi dikalahkan saat berakhirnya Perang Dunia Kedua, beberapa dari mereka melarikan diri ke Dark Side of the Moon demi menghindari pembantaian dan secara diam-diam membangun koloni untuk menetap di bulan. Sementara itu ditampilkan di bumi, di mana presiden sedang memarahi ketua kampanye atau ketua tim suksesnya, Vivian, menuntut agar melakukan sesuatu untuk menutupi kecelakaan antariksa yang menimpa Sanders dan James. Diketahui bahwa Vivian dengan sengaja memilih James untuk ikut dalam misi kampanye, tujuannya adalah agar bisa lebih banyak meraup suara dari warga negara berkulit hitam dalam Pilpres yang akan datang. Kembali ke bulan, ditampilkan James yang diseret ke hadapan Komandan Klaus Adler, lalu diperkenalkan kepada Wolfgang Korschfleisch yang disebut sebagai Führer atau pemimpin bagi rakyatnya. Sementara Adler meminta Renate menggunakan kemampuan berbahasa Inggrisnya untuk menginterogasi James. Terjadi sedikit adu mulut di antara James dengan para prajurit Nazi. Hal itu berakhir dengan berhasilnya James membebaskan diri, namun masih terjebak di dalam pangkalan karena sangat sulit untuk mencari jalan keluar. Secara tidak sadar, James telah melakukan kesalahan yang mana membuat sang komandan marah. Dalam pelariannya, James tidak sengaja bertemu dengan Renate, lalu setelah salam sapa yang singkat, segera James membuka pintu palka yang membuat seluruh udara keluar. Beruntung, James berhasil menyelamatkan diri dan menyelamatkan Renate serta menutup pintunya. Di saat yang sama, Adler datang dengan penuh amarah dan berniat mengeksekusi James. Merasa panik, James pun mengatakan bahwa dirinya mengenal Presiden US, sehingga Adler pun mengurungkan niat karena ingin mengorek informasi penting dari James. Tak lama kemudian, James dibawa ke laboratorium Dr. Richter. Mereka cukup penasaran dengan ponsel, yang mana James menyebutnya sebagai alat komunikasi sekaligus komputer genggam. Richter tertawa tak percaya karena komputer yang mereka kenal ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Ini menunjukkan bahwa Nazi telah jauh tertinggal dalam perkembangan teknologi. Tak ingin bertele-tele karena yakin James adalah orang gila, Richter mengusulkan untuk memeriksa otaknya sekaligus mengorek informasi. Namun Adler tidak setuju karena terlalu ekstrim dan dia membutuhkan James dalam keadaan hidup.
Di bumi, tepatnya di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN, seorang perwakilan dari US menjelaskan secara rinci tentang misi ke bulan yang gagal. Di waktu yang bersamaan, Vivian juga merasa frustasi akan gagalnya misi itu, sehingga dia mencaci maki para staf karena memberikan ide-ide kampanye yang buruk. You idiots! You morons! Kembali ke bulan, Adler mengunjungi Renate di kamarnya dalam rangka membicarakan masalah penyatuan untuk menghasilkan keturunan. Adler juga menunjukkan hasil pemeriksaan DNA dari para ilmuwan yang mana menerangkan bahwa persentase kecocokan DNA mereka sangatlah tinggi, sehingga akan menghasilkan keturunan yang sempurna serta dapat memuluskan rencana Adler untuk menjadi pemimpin terkuat dan berharap bisa menguasai bumi suatu hari nanti. Beberapa waktu kemudian, adegan menampilkan proyek rahasia Nazi di bulan, yaitu Gotha Damarun, merupakan sebuah kapal yang diklaim sebagai mesin tempur terkuat dan telah dalam pengembangan selama 40 tahun. Besar harapan Wolfgang untuk menyelesaikan kapal tersebut karena mereka berencana menggunakannya untuk kembali ke bumi sekaligus menaklukkannya. Richter akhirnya percaya bahwa ponsel James memiliki prosesor ribuan kali lebih kuat dari semua komputer yang mereka miliki. Segera ilmuwan itu mendemonstrasikannya di hadapan Wolfgang untuk menjalankan sistem kapal perang. Semua yang melihat pun terkejut tak percaya. Sayangnya, itu hanya bertahan sementara akibat kehabisan daya. Adler meminta izin kepada Wolfgang untuk mengunjungi bumi dan mengumpulkan lebih banyak ponsel yang serupa. Meskipun Wolfgang menentang karena tidak pernah ada yang kembali setelah tiba di bumi. Namun Adler bersikeras serangan dari manusia bumi akan segera datang. Oleh karena itu, mereka harus mempersiapkan senjata terkuat untuk menghadapinya. Kembali ke James yang terlihat sangat tersiksa karena dikurung dalam sebuah ruangan dengan suara rekaman propaganda. Tak lama berselang, Renate datang hanya untuk bertanya tentang apa yang terjadi dengan warna kulit James karena baru kali ini wanita itu bertemu dengan orang kulit hitam. Pada momen ini terungkap bahwa Renate adalah anak dari Dr. Richter. Wanita itu mengatakan bahwa James akan dibuat lebih mirip dengan kaum Arya dan disarankan berpura-puralah menjadi Nazi atau James akan dieksekusi. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Adler yang sedang bersiap untuk menuju ke bumi, tentunya atas izin Wolfgang. Sebelum berangkat, Richter memperkenalkannya dengan hasil eksperimen paling mutakhir, yaitu mengubah James menjadi kaum Arya. Terlihat kulit dan rambutnya telah berubah total, dan sekarang dia benar-benar menjadi seorang Nazi. Bersama dengan Adler, Renate, dan seorang prajurit, James pergi menuju ke bumi. Mereka mendarat di pinggiran kota New York, tepatnya di ladang daun surga. Tanpa ragu si petani melancarkan tembakan karena tak ingin tanamannya diusik. Lalu setelah berhasil melarikan diri, Adler dengan seenaknya mencuri mobil sekelompok pria kulit hitam dan memaksa James untuk membawanya ke hadapan presiden. Karena tidak punya pilihan lain, James pun terpaksa membawa mereka ke ketua kampanye presiden, yaitu Vivian. Tidak tahu apakah ini kesialan ataukah keberuntungan, tapi yang pasti setelah menculik ketua kampanye, James segera ditendang begitu saja karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Beberapa waktu kemudian, dalam proses interogasi, Renate menyadari bahwa misi Adler adalah menginvasi bumi, yang mana sangat tidak sesuai dengan apa yang dirinya dan sebagian besar penduduk bulan ketahui. Tentu saja wanita itu memprotes, namun Adler meminta agar mengingat kembali apa yang selalu Renate ajarkan kepada murid-murid dan mengucapkannya dengan lantang, yaitu sebuah tujuan besar membawa perdamaian dan kemakmuran ke seluruh dunia. Vivian terkesan dengan keterampilan Renate yang mana memunculkan sebuah ide. Dia segera merancang rencana brilian yang mana akan digunakan untuk kampanye, dan tentunya wanita itu harus menyetujui permintaan Adler untuk dipertemukan dengan Presiden US. Beberapa hari kemudian, kampanye pun dimulai dengan gaya propaganda ala Nazi yang membakar semangat rakyat dan memperbesar peluang bagi presiden untuk terpilih kembali. Adler dan Renate terlihat sangat menikmati peran mereka di bumi, sampai-sampai nyaris melupakan misi. Sementara James kini menjadi pengemis, dia gencar menyuarakan tentang keberadaan Nazi di bulan demi menyadarkan orang-orang. Pada suatu hari, pria itu secara kebetulan bertemu dengan Renate. Kecewa
kecewa karena sebelumnya dikhianati, James yang marah memulai pertengkaran sampai akhirnya baku hantam sehingga diseret ke kantor polisi. Sayangnya semua itu percuma karena keduanya dianggap sedang bercanda dan akhirnya dibebaskan dengan beberapa peringatan. Dengan perasaan yang masih agak kacau, entah bagaimana keduanya pun sepakat untuk menonton sebuah film klasik Charlie Chaplin di teater. Beberapa waktu kemudian, ketika keluar, bagi James itu hanyalah sebuah film klasik, tapi tidak bagi Renate. Film tersebut membuatnya sadar akan betapa kejam dan mengerikannya Nazi. Sementara itu ditampilkan Vivian yang mulai menaruh perasaan terhadap Adler karena karisma kepemimpinannya yang luar biasa. Saat sedang bermesraan, yang mana tidak mungkin bisa saya tampilkan, terungkap bahwa Adler ingin merebut posisi pemimpin tertinggi Nazi tanpa menyadari Wolfgang dan para prajurit sudah berada di hadapannya. Sang pemimpin itu datang mencari tahu mengapa Adler membutuhkan waktu begitu lama untuk mengumpulkan ponsel. Mengetahui rencana tentang kudeta, Wolfgang menangkap Adler serta Vivian, dan di saat bersamaan, Renate pun tiba dengan maksud memprotes rencana Adler. Situasi menjadi bertambah rumit sehingga Wolfgang memutuskan untuk menghabisi mereka semua. Namun tiba-tiba saja ada yang menembak secara membabi buta sehingga menewaskan Wolfgang beserta seluruh prajurit Nazi. Ternyata si penembak adalah Vivian. Entah bagaimana wanita itu berhasil bangkit dan bisa merampas senjata. Adler menyadari bahwa perasaan cinta Renate terhadap manusia bumi telah tumbuh, yang mana itu dianggap sebagai pengkhianatan dan harus dihukum mati. Untungnya peluru senapan itu habis, sehingga Renate dan James segera melarikan diri. Setelah mengambil tab Vivian, Adler mengklaim bahwa dirinya adalah pemimpin yang baru. Kemudian dengan menggunakan kapal Wolfgang, dia pergi meninggalkan bumi serta memerintahkan kepada para pasukan untuk segera melancarkan serangan. Renate yang juga menyaksikan serangan itu mengatur siasat untuk melawan Nazi. Di tempat lain, masih di bumi, ditampilkan UN sedang berkumpul untuk membahas tentang invasi. Presiden US yang mengira bahwa ini adalah bagian dari kampanye, mengerahkan senjata terkuat yang selama bertahun-tahun dirahasiakan dengan nama, jika disingkat, adalah USS GWB, serta menunjuk Vivian untuk memimpinnya. Tapi ternyata US tidak sendiri. Masing-masing dari negara anggota UN juga mengerahkan kapal perang rahasia mereka untuk bergabung dalam pertempuran. Setibanya di bulan, Adler mengerahkan lebih banyak kapal perang dan memerintahkan pasukan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Selain itu, dengan bantuan tab Vivian, Adler akan mewujudkan mimpi pemimpin terdahulu, yaitu mengaktifkan Gotha Damarun. Kembali ke medan perang, setelah menggabungkan kekuatan militer, pasukan bumi berhasil menghentikan serangan Nazi. Kemudian kapal-kapal itu segera menuju ke pangkalan bulan, di mana Adler sedang bersiap-siap dengan kapal perang raksasa. Sementara Renate dan James juga menyusup ke dalam Gotha Damarun. Mereka berpencar, Renate mencari Adler, sedangkan James menemui Dr. Richter. Tak lama kemudian, pasukan gabungan manusia bumi tiba di bulan dan langsung menyerang pangkalan Nazi yang menewaskan para penduduk. Hal itu membuat Adler panik dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan mesin helium-3. Tak lama kemudian, Gotha Damarun mulai lepas landas. Sangat mengejutkan, Adler memberi perintah untuk menembakkan meriam, tidak peduli meskipun terhalang daratan bulan, karena Adler akan menciptakan pemandangan cakrawala baru yang lebih menarik.
Tembakan kedua segera disiapkan, namun tiba-tiba saja terdengar lagu kebangsaan yang mana memaksa semua Nazi melakukan hormat. Merasa curiga ada yang menyabotase, Adler memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa. Lalu kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Renate untuk menghadapi Adler. Di tempat lain, James berhasil mengalahkan Richter, sekaligus memutuskan koneksi tap. Bersamaan dengan itu, Renate juga berhasil menghabisi Adler dengan sepatu high heels-nya sebelum melepaskan tembakan kedua. Lalu, Renate dan James pun sama-sama melarikan diri saat Gotthard Damarun menghantam daratan bulan. Di bumi, Presiden US mengucapkan selamat kepada Vivian atas kemenangannya, meskipun yang seharusnya menjadi pahlawan adalah James dan Renate. Terlalu antusias membuat Vivian tak sengaja melaporkan tentang keberadaan tambang helium-3 di bulan. Mendengar hal itu, seketika perwakilan dari negara-negara anggota UN, termasuk US, menggila, mengklaim bahwa helium-3 itu adalah milik mereka, karena ternyata bisa menyediakan energi untuk ribuan tahun. Tidak hanya itu, kapal-kapal tempur di luar angkasa yang sebelumnya bahu-membahu kini saling bermusuhan. Dengan diluncurkannya rudal, pertempuran pun kembali dimulai. Di pangkalan bulan, Renate berkumpul dengan para warga yang selamat. Wanita itu menjelaskan tentang bumi yang sangat berbeda dan cara mereka menuju ke sana, yaitu dengan membawa kedamaian. Tak lama berselang, James datang dan kini dia berhasil mengembalikan warna kulit yang dia banggakan. Lalu film pun ditutup dengan menampilkan bagian bulan yang hancur serta bumi yang dilanda perang nuklir. Apakah para penduduk bulan bisa datang ke bumi dengan kondisi yang seperti itu? Dan tamat. Ya, Iron Sky difilmkan dengan gaya yang agak ngasal. Ceritanya menggunakan konsep Nazi dari bulan yang menyerbu New York untuk menciptakan sindiran pedas tentang politik US. Terkadang akting dan dialog di dalam film terasa agak kaku, tapi special effects-nya cukup mengesankan untuk film beranggaran kecil. Saya rasa cerita yang disampaikan agak lebay, namun entah mengapa terasa menyenangkan dan penuh aksi yang menghibur. Iron Sky menggabungkan elemen-elemen komedi dan satir untuk menciptakan perbandingan yang lucu antara pidato Nazi dengan kampanye Presiden US. Film ini menceritakan Nazi dari bulan yang menyerbu US sebagai pengantar atau latar belakang untuk menciptakan humor dan kritik sosial. Dengan menggambarkan situasi yang sangat tidak mungkin, di mana Nazi yang bertahan hidup di bulan dan kemudian mencoba menguasai US, film ini secara tidak langsung mengomentari elemen-elemen ekstrim dalam politik di dunia nyata. Ini bisa menjadi perbandingan antara bahasa dan strategi yang dilakukan oleh Nazi dalam upaya mereka untuk mempengaruhi dan memanipulasi massa dengan apa yang terjadi dalam kampanye politik di US atau di negara-negara lain. Hal ini dibuat secara lucu untuk menyoroti ironi dan ketidakrealistisannya. Dalam film ini sama sekali tidak dijelaskan bagaimana Nazi bisa sampai ke bulan atau bagaimana mereka bisa bertahan hidup di sana. Meskipun mereka ketinggalan dalam urusan teknologi, tapi sangat mengejutkan mereka mampu menciptakan kapal-kapal antariksa yang kelihatannya lebih canggih, bahkan membuat kapal perang raksasa dengan kekuatan penghancur planet. Alih-alih terjebak dengan penjelasan yang rumit, film ini lebih berfokus pada dialog kocak dan sedikit romansa antara wanita Nazi dengan astronot US. Ya, sekali lagi ini film yang sangat menghibur, yang mana hiburan tersebut hanya akan kalian dapatkan jika menonton filmnya secara utuh. Tapi untuk adik-adik yang masih di bawah umur, saya sangat tidak merekomendasikan karena banyak adegan lawakan-lawakan tingkat tinggi dan agak kasar, serta adegan semi baku hantam dalam tanda kutip yang tidak layak untuk kalian saksikan. Oh ya, sebagai informasi, film ini ada sequelnya berjudul The Coming Race. Akan saya buatkan video alur ceritanya jika memang kalian tertarik. Mungkin segitu saja teman-teman. Buat yang mau bertanya atau berpendapat silahkan. Buat yang mau request juga silahkan. Bisa lewat kolom komentar atau via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi
bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!